معاشر المسلمين والزمرة المؤمنين رحمكم الله. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت، أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا لعلكم ترحمون. اللهم صل على محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيا عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله، فقد فاز من اتقى وخاب من طغى. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا
يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Hadirin kaum muslimin, para jemaah salat Jumat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada dua peristiwa besar, dua kejadian monumental yang terjadi di zaman Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tepat pada bulan Ramadan seperti sekarang ini. Peristiwa yang pertama yaitu perang Badar. Yang di hari meletusnya perang Badar, maka hari itu disebut sebagai Yaumul Furqan, hari pembeda antara yang hak dengan yang batil. Peristiwa perang Badar merupakan salah satu aksi pengorbanan yang sangat dramatis, yang menunjukkan nilai pengorbanan serta perjuangan tak kenal lelah untuk menegakkan kalimat La ilaha illallah. Perang ini terjadi di tahun kedua Hijriah. Lalu yang kedua, ma'asyiral muslimin, di bulan yang sama yaitu bulan Ramadan, tetapi kejadiannya di tahun ke-8 Hijriah, yaitu peristiwa pembebasan kota Makkah Al-Mukarramah, yang disebut dengan istilah bahasa Arabnya adalah Fathu Makkah, yaitu pembebasan kota Makkah. Dalam peristiwa ini Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang ke kota Makkah bersama ribuan pengikutnya, ribuan sahabatnya, untuk menghilangkan segala bentuk penyembahan terhadap berhala-berhala. Peristiwa ini kemudian disebutkan di dalam Al-Quran sebagai kemenangan besar, kemenangan yang nyata. Allah Ta'ala menegaskan dalam Al-Quran surah Al-Fatah, Inna fatahna laka fatham mubina, sesungguhnya kami telah membukakan bagi kalian, bagimu, yaitu kemenangan yang nyata. Sampai kemudian firman Allah ayat yang ke-6 yang berbunyi wa yansurakallahu nasran aziza, dan supaya Allah memberikan pertolongan kepadamu dengan pertolongan yang kuat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dari dua peristiwa monumental ini, peristiwa yang bersejarah, maka kita bisa mengambil pelajaran yang setidaknya ada 3 pesan yang sangat baik untuk kita jadikan sebagai hikmah di balik peristiwa bersejarah, yaitu perang Badar dan pembebasan kota Makkah. Yang pertama, jamaah rahimakumullah, yaitu kemenangan spiritual merupakan kunci untuk meraih kemenangan fisik. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, kalau kita mengamati ayat-ayat tentang puasa dan ayat-ayat yang turun tentang berjihad di jalan Allah, maka ayat-ayat yang berbicara tentang puasa lebih dahulu diturunkan oleh Allah Ta'ala. Barulah beberapa waktu kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan kepada Nabi Muhammad, yaitu ayat tentang kewajiban untuk berjihad, membela diri, mempertahankan kemuliaan Islam dan juga kehormatan umat Islam. Maka jamaah rahimakumullah, hikmah mengapa ayat puasa diturunkan lebih dulu sebelum ayat jihad, hikmahnya adalah bagaimana mungkin seseorang akan bisa memerangi musuh di luar dirinya sementara dia belum berhasil untuk memerangi musuh yang ada pada dirinya sendiri, yaitu musuh berupa hawa nafsu. Maka ibadah puasa Allah wajibkan kepada kita sebagai sarana melatih diri, sarana melatih jiwa untuk memerangi hawa nafsu yang mengajak kepada keburukan dan kejahatan. Ketika seseorang sudah mampu memerangi hawa nafsunya atau mengontrol kemampuan atau memiliki kemampuan untuk mengontrol hawa nafsunya, insya Allah ketika ia berhadapan dengan orang-orang yang memusuhi Islam, dengan orang-orang yang akan melakukan kejahatan terhadap umat Islam,
insya Allah dengan kunci spiritual, dengan kunci rohani yang kuat, dia akan mampu meraih kemenangan secara fisik. Masyaallah muslimin rahimahumullah, ketika Rasulullah SAW terlibat dalam perang Badar, saat itu Nabi Muhammad berada di dalam tendanya, kemudian beliau keluar sejenak dan menengadahkan kedua tangannya, berdoa kepada Allah, mengangkat tangannya tinggi-tinggi sampai terlihat kedua ketiak beliau sallallahu alaihi wasallam. Beliau kemudian berdoa kepada Allah, ya Allah, jika Engkau membiarkan kami ini kalah, membiarkan umat Islam hari ini kalah, maka Engkau tidak akan disembah lagi di muka bumi ini. Masyaallah muslimin, begitu kuatnya Nabi Muhammad berdoa, begitu kuatnya dorongan spiritual yang dimiliki oleh Rasulullah ketika beliau berdoa, sampai selendang beliau atau surban yang melilit kedua bahu beliau itu terjatuh. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, cukup wahai Rasulullah, cukup, Allah akan mengabulkan doamu. Begitu kata Abu Bakar As-Siddiq. Maka kemudian jamaah rahimahumullah, Rasulullah kemudian kembali ke tendanya dalam peristiwa Badar. Kemudian beliau sejenak tertidur. Ketika beliau bangun, kemudian beliau berkata kepada Abu Bakar, Abu Bakar, bergembiralah wahai Abu Bakar, telah datang kepada kalian pertolongan Allah, yaitu Jibril yang saat ini tengah memegang kendali kudanya, menuntun di tengah-tengah debu peperangan yang berterbangan. Maka jamaah rahimahumullah, spiritualitas atau takarrub kita kepada Allah, kedekatan kita kepada Allah, inilah yang kemudian menjadi kunci kita untuk meraih kemenangan secara fisik, manakala pada suatu saat kita diperjumpakan dengan orang-orang yang akan memusuhi Islam atau yang akan menghancurkan agama Islam. Jamaah rahimahullah, inilah nilai pelajaran yang pertama dari dua peristiwa, yaitu perang Badar dan Fathu Makkah. Yang kedua jamaah rahimahullah, yaitu Ramadan sebagai bulan produktivitas. Maka sangatlah keliru apabila ada di antara kita yang beralasan, saya terlambat datang ke kantor, Pak, karena saya sedang berpuasa, makanya saya sedikit terlambat. Tidak boleh. Atau seseorang dari seorang pelajar sebuah sekolah, seorang mahasiswa di sebuah kampus, terlambat datang ke kelas ruang perkuliahan, lagi-lagi dengan alibi, dengan alasan, maaf saya terlambat, maaf karena saya sedang berpuasa. Ini merupakan alasan yang dibuat-buat. Kalau kita meniru daripada Rasulullah, kita menyontoh berkaca kepada keadaan salafus saleh, maka justru Ramadan ini adalah bulan produktif, bulan untuk sebanyak-banyaknya memproduksi amal kesolehan, bulan untuk memproduksi sebanyak-banyaknya amal kebaikan. Karenanya Rasulullah Muhammad SAW, beliau itu betul-betul melaksanakan seruan malaikat. Nabi pernah bersabda bahwa setiap hari di bulan Ramadan, para malaikat Allah berseru, ya baghiyal khairi aqbil, wahai para pendamba, para pencari kebaikan, bergegaslah untuk melakukan kebaikan. Wa ya baghiyasy syarri aqsir, wahai pencari keburukan, cukup berhentilah sekarang juga. Maka para jamaah, untuk memenuhi seruan malaikat tersebut, Nabi Muhammad aktif di dalam mengemas amal soleh. Setiap harinya beliau murajaah Al-Quran sampai khatam. Beliau juga berjihad di jalan Allah. Beliau tetap bekerja di siang harinya, dan beliau juga melaksanakan i'tikaf di 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Begitu juga dengan salafus saleh kita. Ketika masuk Ramadan, Imam Asy-Syafi'i rahimahullah setiap 2 hari sekali di luar sholat, beliau selama Ramadan tiap 2 hari sekali menghatamkan Al-Quran. Begitu juga dengan yang lain, ada yang khatam tiap 3 hari sekali, ada yang khatam tiap 7 hari sekali. Imam Malik bin Anas, gurunya Imam Syafi'i rahimahullah, ketika memasuki Ramadan,
maka beliau menutup semua majelis-majelisnya, menutup kitab-kitab. Beliau hanya membuka kitab suci Al-Quran untuk kemudian menikmati waktu demi waktu selama Ramadan dengan bertilawah Al-Quran. Maka jamaah rahimahullah, belajar dari perang Badar dan juga belajar dari Fathu Makkah, kita diajari untuk menjadikan Ramadan sebagai bulan produktif dengan amal-amal soleh. Bukan sebaliknya, justru menjadikan Ramadan sebagai dalih untuk bermalas-malasan, sebagai alibi untuk kemudian membenarkan sikap ta'akhir kita atau sikap terlambat kita dari masuk kerja atau dari masuk kuliah, masuk sekolah dan lain sebagainya. Karenanya pelajaran yang kedua ini adalah bahwa Ramadan adalah bulan untuk mengajarkan produktivitas amal soleh kepada kita semua. Yang terakhir, para jamaah rahimahullah, adalah bahwa dari sela-sela perang Badar di bulan Ramadan tanggal 17 Ramadan tahun 2 Hijriah dan dari peristiwa Fathu Makkah yang terjadi pada tahun ke-8 Hijriah, maka pelajaran yang ketiga adalah kita haruslah menjadi seseorang yang tegas terhadap kebatilan, tetapi juga memiliki kelapangan terhadap kebenaran. Terhadap kebatilan, kita harus menunjukkan ketegasan sikap. Tidak boleh kita berada di wilayah abu-abu, atau istilah lain, tidak boleh kita mengatakan sikap netral. Kalau ada kebatilan, maka pilihannya adalah kita mendukung kebatilan atau menolak kebatilan. Kalau ada kebenaran, maka pilihannya adalah kita menjadi orang yang mendukung kebenaran atau na'udzubillah sebaliknya, orang yang menolak mentah-mentah kebenaran tersebut. Nabi Muhammad SAW ketika peristiwa Fathu Makkah, pembebasan kota Makkah, beliau dengan tegas masuk ke dalam Ka'bah. Di sana ada sekitar 360 berhala berjejer di dalam Ka'bah Al-Musharrafah. Tanpa dengan aling-aling, tanpa ragu-ragu, Rasulullah SAW menghancurkan, menjatuhkan semuanya satu demi satu. Setiap kali beliau menghancurkan satu Ka'bah, satu berhala, menghancurkan berhala, beliau kemudian mengucapkan firman Allah, Ja'al haqqu wa zahaqal batil, innal batila kana zahuqa. Kebenaran telah datang dan kebatilan telah lenyap. Sesungguhnya yang batil itu pastilah akan lenyap. Maka jamaah rahimahullah, Fathu Makkah bukan sekadar penaklukan wilayah, tetapi juga peresmian Islam di Jazirah Arab. Allah mengabulkan kerinduan Nabi Muhammad terhadap kota Makkah, kota kelahirannya, sehingga beliau bisa kembali ke kota Makkah sebagai pemenang yang diawali dari kemenangan spiritual. Maka jamaah rahimahullah, tinggal 3 pelajaran dari peristiwa perang Badar dan Fathu Makkah. Mari kita ambil Ramadan ini tidak saja dari sisi rohani, tidak hanya dari aspek ibadah saja, tetapi juga kita perlu kembali mempelajari Ramadan dari sisi historis, sisi sejarah, agar kita memiliki pandangan yang jauh ke depan, seraya kita mengambil ibrah, mengambil pelajaran dari peristiwa sejarah di masa lalu, utamanya sejarah kehidupan Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Inilah jamaah rahimahullah untayan khutbah pada Jumat hari ini, yaitu Jumat pekan yang kedua. Maka insyaallah apa yang sudah kita lakukan, kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Ta'ala. Ibadah sholat kita, puasa kita, sedekah kita, dan semua rentetan runtutan amal baik kita, semoga semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum, innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad
Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli as-sidqi wal wafa. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم انصرنا والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر المجاهدين في فلسطين. اللهم انصر المجاهدين في إيران. اللهم انصر المجاهدين في إيران. اللهم انصر المجاهدين في الإيران. اللهم دمر، اللهم أهلك الجيوش الإسرائيليين والأمريكيين. اللهم دمرهم تدميرا ومزقهم ممزقا يا رب العالمين. ومزقهم كل ممزق يا ربنا يا رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. والحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة.